Halo semuanya, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Hasil ID pertandingan Borneo FC versus Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-28 berakhir dengan skor yang sangat begitu adil yaitu 2-2. Borneo FC sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-29 lewat gol dari Peralta dan Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari titik putih penalti dari Teron Del Pino. Dan Persib Bandung sempat berbalik unggul di awal-awal babak kedua lewat gol kedua dari Teron Del Pino. Tetapi Borneo FC menolak untuk kalah dan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-80 lewat gol kedua dari Peralta. Nah, seperti biasa saya akan review jalannya pertandingan Borneo FC versus Persib Bandung ini dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-28. Namun, kembali saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Oke. Mari saya akan mulai dari statistik akhir pertandingan Borneo FC versus Persib Bandung. Borneo FC berhasil menguasai pertandingan sebanyak 65% dan Persib Bandung menguasai bola sebanyak 35%. Sedangkan untuk total tembakan, Borneo FC melesatkan 12 kali tembakan dan Persib Bandung 9 kali tembakan. Untuk tembakan on targetnya, Borneo FC berhasil melesatkan 6 tembakan on target dan Persib Bandung berhasil melesatkan 3 tembakan on target. Nah, untuk secara sementara kita mampu melihat bahwa Borneo FC ini sangat begitu dominan menguasai pertandingan melawan Persib Bandung. Lalu selanjutnya untuk starting line up yang diturunkan oleh pelatih Zequin Gomez, pelatih dari Borneo FC yang menggunakan formasi 4-3-3 dengan gaya bermain penguasaan bola. Untuk 11 pemain pertama yang diturunkan, penjaga gawang ini menurunkan Nadeo Argawinata, lalu center back di tengah yaitu Furtado dan Christoph. Lalu untuk center back kiri atau back kiri ini ditempati oleh Leo Guntara dan kanan ditempati oleh Muhammad Pazar. Untuk di tengah, 3 pemain di tengah yaitu Kei Hirose, Kenzo Nambu, dan Rivaldo. Untuk 3 pemain di depan yaitu Peralta, Matius Pato, dan Sihran. Dan Boyan Hodak ini menggunakan formasi di atas kertas yaitu 3-4-3 meskipun di atas lapangan itu berubah menjadi 4-3-3. 2 pemain center back di belakang yaitu Nick Kuipers dan Gustavo Franca kembali berduet di laga ini. Lalu juga posisi yang ditinggalkan oleh Edo diisi oleh Henhen Herdiana di posisi back sebelah kiri dan back sebelah kanan diisi oleh Kakang Rudianto. Dan 3 pemain di lini tengah yaitu Adam Alis, Matteo Kocijan yang menggantikan Mark Klok dan Teron Del Pino. Dan untuk 3 pemain lagi di lini depan yaitu Beckham Putra, Ciro Alves, dan Rian Kurnia. Ciro Alves menggantikan posisi David Da Silva di pertandingan kali ini yang tidak bisa bermain karena cedera. Nah, Boyan Hodak di laga ini menggunakan taktik yang seperti biasanya yaitu defense counter dan Boyan Hodak sangat begitu apik sekali ya mengatur jalannya pertandingan di laga melawan Borneo FC ini. Oke, jalannya pertandingan di babak pertama baik Borneo FC maupun Persib Bandung itu tampil menekan sejak peluit babak pertama dimulai. Terbukti di 10 menit pertama itu terjadi 2 peluang berbahaya. Yang pertama didapatkan oleh Teron Del Pino, memanfaatkan umpan lambung dari Ciro Alves lalu diterima oleh Beckham Putra. Beckham Putra hanya sedikit menyontek bola sehingga Rian Kurnia mendapatkan bola dan Rian Kurnia melihat posisi dari Teron Del Pino yang cukup bebas sehingga bola diberikan ke Teron Del Pino dan Teron Del Pino menendang dengan 1 kali sentuhan, namun sayang sekali bolanya melambung di atas gawang dari Nadeo Argawinata. Dan hanya berselang 1 menit saja, Borneo FC itu langsung membalas lewat peluang yang didapatkan oleh Pazar Faturrahman. Namun sayang sekali, tendangan Pazar Faturrahman itu menyamping di samping kiri dari gawang yang dikawal oleh Kevin Rey Mendoza. Nah, sampai dengan menit 10, menginjak menit ke-20, permainan ini sangat begitu cair. Bagaimana counter to counter ya dilakukan oleh kedua tim sehingga laga ini sangat begitu enak untuk ditonton, enak untuk dilihat gitu ya. Bagaimana adu strategi, adu taktik, baik itu dari Zequin Gomez ataupun Boyan Hodak, ini membuktikan bahwa kekuatan kedua tim papan atas ini sangat begitu bisa diperhitungkan di Liga 1 Indonesia. Akhirnya, gol yang ditunggu-tunggu tercipta di menit ke-29 lewat akselerasi dari Peralta. Namun sayang sekali gitu ya, sisi sebelah kanan dari Persib Bandung yang diisi oleh Kakang Rudianto itu terlalu longgar gitu ya, sehingga serangan-serangan Borneo FC itu banyaknya dimulai di sisi sebelah kanan. Nah, bahkan Kakang Rudianto sangat kewalahan sekali gitu ya mengawal pemain-pemain dari Borneo FC khususnya Peralta. Nah, Peralta di menit ke-29 itu berhasil menjebol gawang Kevin Mendoza setelah sebelumnya berakselerasi menusuk dari kanan masuk ke tengah. Ya, Kakang Rudianto tidak sempat dan tidak bisa juga gitu ya untuk menutup pergerakan dari Peralta karena Peralta ini bermain dengan skill dengan kecepatannya ia maksimalkan dan momentum yang tepat ia langsung menendang bola ke gawang Kevin Rey Mendoza
sehingga di menit ke-29 Persib Bandung harus kebobolan terlebih dahulu lewat gol yang sangat begitu cantik dari Peralta. Untuk Persib Bandung ini membalas di akhir menit atau di akhir babak pertama, ya. Bagaimana umpan lambung Beckham Putra yang menusuk langsung ke jantung pertahanan dari Borneo FC diterima oleh Tyrone Delpino. Namun sayang sekali Tyrone Delpino ini justru malah dilanggar oleh Christoph. Nah, ini Christoph nampaknya melihat gitu ya bahwa akan sangat berbahaya jika Tyrone Delpino itu dilepas. Namun sayang sekali ia tidak melihat bahwa itu terjadinya di dalam kotak penalti. Sehingga satu sentuhan pun yang memang wasit menganggapnya itu adalah sebuah gerakan untuk menghalangi gitu ya pergerakan dari Tyrone Delpino, sehingga wasit dengan penuh keyakinan memberikan hadiah penalti di menit ke-41 kepada Tyrone Delpino, dan Tyrone Delpino berhasil menuntaskan tugasnya dan mengubah kedudukan menjadi 1-1 sampai dengan babak pertama selesai. Nah, kita masuk ke babak yang kedua. Babak kedua dimulai dengan peluang berbahaya dari Borneo FC lewat tendangan Kenzo Nambu. Kenzo Nambu melihat posisi Kevin Rey Mendoza itu agak sedikit maju ke depan, sehingga ia memutuskan untuk segera menendang bola langsung ke gawang. Namun sayang sekali bolanya mengenai mistar gawang. Kalau saja itu bola lebih ke dalam 60 cm lagi, maka itu bisa dipastikan akan terjadi gol yang sangat begitu indah. Nah, menyikapi peluang berbahaya dari Borneo FC tersebut, Persib Bandung langsung mencetak gol di menit ke-50 lewat tendangan dari Tyrone Delpino, memanfaatkan assist yang diberikan oleh Beckham Putra. Tyrone Delpino dengan satu kali tekukan itu mampu mengecoh Hurtado, sehingga Hurtado tidak bisa menghalangi Tyrone Delpino mencetak gol, dan Tyrone Delpino menang bola dengan sangat begitu keras ke gawang Nadeo Argawinata dan membuat skor berbalik untuk keunggulan dari Persib Bandung menjadi 2-1. Ini ya, pertandingan semakin seru, pertandingan semakin panas, banyak sekali kartu kuning yang diberikan oleh wasit kepada kedua tim, baik Borneo FC maupun Persib Bandung, karena Borneo FC di laga ini nampaknya sangat begitu ingin gitu ya mengalahkan Persib Bandung, namun sayang sekali Persib Bandung memberikan perlawanan yang sangat begitu sengit juga, sehingga jalannya pertandingan ini terbilang di babak kedua sangat begitu keras dan sangat begitu kasar juga gitu ya. Nah, selepas gol dari Tyrone Delpino, Borneo FC langsung ya mengurung pertahanan dari Persib Bandung, dan Persib Bandung nampaknya menurunkan intensitas permainan juga. Mereka lebih fokus untuk bertahan, dan Borneo FC lewat beberapa peluang juga berhasil gitu ya mengancam gawang dari Kevin Mendoza, tetapi pertahanan Persib Bandung sampai dengan menit ke-70 itu masih terbilang sangat begitu aman. Nah, sempat tuh Persib Bandung ya mendapatkan peluang lewat Thiago Alves di menit ke-74. Namun sayang sekali tendangannya yang diawali oleh true pass di Kuipers langsung ke jantung pertahanan dari Borneo FC. Thiago Alves tidak mampu mengarahkan bola ke tiang, meskipun bolanya sudah sangat keras ditendang, itu malah menggetarkan jala itu dari luar, tidak dari dalam. Nah, Thiago Alves ini baru kelihatan di menit ke-74 sih. Selama babak pertama dan awal-awal babak kedua itu Thiago Alves tidak menerima suplai bola sama sekali. Bahkan Thiago Alves nampaknya di pertandingan ini tidak terlalu on fire gitu ya. Bahkan beberapa kali kesempatan pun ia gagal untuk mengeksekusi bola menjadi sebuah gol. Nah, gol yang ditunggu-tunggu dari Borneo FC itu lahir di menit ke-85. Ini kembali Peralta menjadi aktor penting di laga ini ya. Golnya mirip seperti gol pertama di menit ke-29 lewat cara yang sama, tetapi kali ini hand-hand yang menjadi korban dari Peralta. Hand-hand yang bertukar posisinya itu bertukar ke posisi Kakang Rudianto, dan Kakang Rudianto di menit ke-80 kalau nggak salah itu ditarik oleh Boyan Hodak dan memasukkan Robi Darwis gitu ya untuk membuat lini pertahanan Persib Bandung itu lebih kokoh dan lebih strong lagi. Namun sayang sekali Peralta ini terlalu sulit untuk dihentikan. Di menit ke-85 ia mencetak gol yang indah kembali dan membuat skor menjadi 2-2. Game on kembali ya terjadi di menit ke-85, dan di sisa-sisa akhir menit babak kedua dengan skor yang sangat 2-2, Borneo FC nampaknya kelihatan tidak pantang menyerah untuk mendapatkan kemenangan. Di babak injury time gitu ya, atau babak menit tambahan, itu terjadi dua peluang berbahaya ya. Yang pertama, ini dari tendangan Ezi Buffon. Ini kalau tidak di save oleh Kevin Mendoza, itu kemungkinan 100% akan terjadi gol juga. Nah, lalu Peralta ini kembali ya hampir dan nyaris sekali mencetak hat-tricknya di laga ini kalau saja tendangannya tidak digagalkan oleh Gustavo Franca. Ini betul-betul berbahaya sekali ya. Pergerakan Peralta di laga kali ini yang membuat Peralta ini bisa dan layak sekali dinobatkan sebagai match of the match di laga ini.
Nah, di laga ini ada pemain yang memang terkurung pergerakannya, yaitu penyerang dari Borneo FC, yaitu Mateus Pato. Mateus Pato sayang sekali tidak bisa berkutik sama sekali, ya, sehingga di laga ini Mateus Pato harus ditarik di menit 80 dan digantikan oleh Habibie Yusuf. Nah, ini kesuksesan yang terbilang patut diapresiasi ya oleh Bayern Hodak kepada lini pertahanan dari Persib Bandung yang berhasil dan mampu mematikan pergerakan Mateus Pato yang di pertandingan-pertandingan sebelumnya ini menjadi bintangnya dari Borneo FC. Nah itu, jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.